Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di Matematika Peminatan kelas 12 masih dengan Pak Sugeng Budiarjo. Hari ini kita akan belajar tentang limit tak hingga fungsi trigonometri. Pembahasan pada bagian ini adalah lanjutan dari limit fungsi trigonometri, di mana terdapat sifat-sifat limit fungsi trigonometri dasar dan umum. Pembedanya terletak pada nilai X yang sekarang menuju bilangan tak hingga, dan adapun langkah-langkah penyelesaiannya sebagai berikut. Pertama, memisalkan terlebih dahulu untuk nilai 1 per X sama dengan Y, maka X sama dengan 1 per Y. Untuk X menuju tak hingga, maka Y-nya berarti mendekati 0. Dan yang ketiga, itu substitusikan hasil permisalan pada limitnya. Contoh soal, hitunglah limit fungsi berikut. Limit X menuju tak hingga, sin 3 per X ditambah cos 2 per X. Bagaimana cara menyelesaikannya? Kita misalkan dulu, Y itu sama dengan 1 per X, maka X-nya sama dengan 1 per Y. Kemudian X-nya menuju tak hingga, nanti nilai Y-nya berarti mendekati 0 atau 0. Maka didapat Y sama dengan 1 per X, maka 1 per tak hingga. Hasilnya nanti Y-nya sama dengan 0. Kita ke soal, limit X menuju tak hingga, sin 3 per X ditambah cos 2 per X. Kita rubah terlebih dahulu, limit 1 per X menuju 1 per tak hingga. Jadi untuk limitnya sendiri yang tadinya X, kita rubah menjadi 1 per X. Otomatis yang tadinya tak hingga berarti berubah menjadi 1 per tak hingga. Sin 3 per X, cos 2 per X. Di sini kita masih memanipulasi nilai limitnya dulu. Dari situ kita dapat nilai limit 1 per X menuju 1 per tak hingga, sin yang tadinya 3 per X kita rubah menjadi 3 dikali 1 per X. Yang tadinya 2 per X kita rubah menjadi 2 dikali 1 per X. Kemudian 1 per X sesuai dengan persamaan yang didapat di atas itu nanti dirubah menjadi Y, sedangkan hasil dari 1 dibagi tak hingga itu sama dengan 0. Maka limitnya berubah menjadi limit Y menuju 0, sin 3 1 per X nya berarti dirubah jadi Y, berarti 3Y, dan plus cos 2Y. Baru setelah itu kita substitusikan nilai Y-nya. Sin 3Y, 3 dikali 0 berarti 0, cos 2Y berarti cos 2 dikali 0, 0. Sin 0 itu 0, dan cos 0 itu 1. 0 ditambah 1 sama dengan 1. Sampai sini paham? Kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Limit X menuju tak hingga, tan 2 per 3X per sin 3 per 5X. Langkahnya kurang lebih masih sama. Limit X menuju tak hingga, tan 2 per 3X per sin 3 per 5X. Kita manipulasi tadi masih sama. X yang tadinya limit X menuju tak hingga sekarang menjadi 1 per X menuju 1 per tak hingga. Kemudian kita rubah yang tadinya 2 per 3X berubah menjadi tan 2 per 3 dikali 1 per X. Yang tadinya sin 3 per 5X berubah menjadi sin 3 per 5 dikali 1 per X. Setelah itu 1 per X nya kita rubah menjadi Y, terus 1 per tak hingganya jadi 0. Maka didapat limit Y menuju 0, tangen totan 2 per 3Y per sin 3 per 5Y. Sifat tan per sin
maka kita tinggal mengambil koefisiennya saja, yaitu tan 2/3Y berarti 2/3, 3/5Y berarti 3/5. Setelah itu kita operasionalkan, berarti 2 dikali 5, karena bilangan paling bawah 5 yaitu 10, kemudian 3 dikali 3, jadi bilangan yang di tengah dikali bilangan yang di tengah. 2 kali 5 10, 3 kali 3 9, maka hasilnya 10/9. Selanjutnya ada contoh soal ketiga supaya kalian lebih memahami lagi. Di sini kita punya limit x menuju ta hingga 2 sin 1/x cos 1/2x. Caranya masih sama, langkah awalnya masih sama, nanti tolong ditulis dengan detail step by stepnya. Baru setelah menuliskan sampai atas tadi, y sama dengan 1/x, maka didapat 1/ta hingga sama dengan 0. Kita menuliskan soal, kita rubah, yang tadinya x menuju ta hingga berubah menjadi 1/x menuju 1/ta hingga. Terus yang tadinya 1/2x pada cos, itu kita keluarkan 1/2-nya sehingga berubah menjadi cos setengah dikali 1/x. Sampai sini mudah-mudahan paham. Kalau sudah berarti kita misalkan 1/x jadi y, maka yang tadinya 1/x menuju 1/ta hingga berubah menjadi y menuju 0. Yang tadinya 2 sin 1/x berubah menjadi 2 sin y. Yang tadinya cos setengah dikali 1/x berubah menjadi cos setengah y. 2 sin y cos setengah y kita rubah ke dalam bentuk sudut. 2 sin cos itu berarti sin y penjumlahan. Maka didapat rumus sin alfa plus b ditambah sin alfa min b. Di sini berubah menjadi sin y ditambah setengah y tambah sin y min setengah y. Kenapa bisa seperti ini? Karena ingat, di atas itu 2 sin y cos setengah y. 2 sin alfa cos beta sama dengan apa? Sama dengan berarti penjumlahan sin. Penjumlahan sin di mana sudutnya nanti yaitu y ditambah setengah y. Setelah ini kita sederhanakan. Y ditambah setengah y berarti 3/2y, y dikurangi setengah y berarti setengah y. Baru setelah ini kita substitusikan. Sin 3/2y, 3/2 dikali 0 berarti sin 0. Sin setengah y berarti sin setengah dikali 0 berarti 0. Sin 0 itu 0. 0 tambah 0 ya 0. Dan terakhir ada soal latihan, silahkan dikerjakan. Tunggu instruksi selanjutnya. Sumber materi ini kalian bisa lihat di blog Matematika Peminatan kelas 12. Atau ketika kalian masih belum paham, silahkan ulangi videonya. Atau bisa japri langsung ke Pak Sugeng. Terima kasih, demikian penjelasannya. Mudah-mudahan bisa dimengerti dan dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.